Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah Tuhan pada hari ini, pagi ini kita boleh bersama beribadah di dalam rangka ibadah Pelkat PKLU. Kami mengucap syukur di saat kita memasuki Minggu Prapaskah, kita boleh dilayakkan untuk ibadah pada pagi ini. Adapun ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan. Pagi ini Tuhan boleh layakkan kami semua, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang boleh hadir bersama untuk beribadah pada pagi ini, biarlah di dalam berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Kami serahkan pelayan firman Tuhan, ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian, agar kami boleh memahami dan menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita buka bersama di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita,
dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Harapan kami Bapak Ibu orang tua lanjut usia tetap semangat, tetap sehat, dan melalui firman Tuhan dalam 1 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil yang kedua selalu memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ia kunjungi untuk tetap setia di dalam Tuhan, untuk tetap tekun di dalam doa, untuk tetap semangat, untuk tetap bersuka cita. Paulus memiliki kerinduan yang diungkapkan dalam setiap doanya agar dapat berjumpa langsung dengan jemaat di Tesalonika. Kenapa dia terpisah jarak? Karena kondisi yang terjadi pada saat itu sehingga membuat dia harus berada jauh daripada jemaat di Tesalonika ini. Ayat bacaan kita pada saat ini ada hal penting yang ditekankan. Yang pertama, agar Tuhan menyingkirkan rintangan-rintangan yang menghalanginya untuk mengunjungi kembali jemaat di Tesalonika. Itu isi doa daripada Paulus. Yang kedua, agar kasih dalam jemaat di Tesalonika ini semakin bertambah-tambah. Yang ketiga, agar Tuhan menguatkan hati daripada jemaat di Tesalonika sehingga mereka dapat hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Paulus sungguh-sungguh berdoa untuk orang-orang di Tesalonika. Paulus memiliki kerinduan yang mendalam agar orang-orang Tesalonika ini diteguhkan dalam iman, disempurnakan dalam kasih, dan dikuduskan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Untuk mencapai hal itu mereka perlu selalu didoakan. Di tengah-tengah persoalan berat maupun hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kekuatannya adalah di dalam doa. Doa adalah segala-galanya. Doa menjadi kekuatan yang tidak terlihat. Saya sangat menghargai orang tua lanjut usia. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang tua lanjut usia itu mempunyai waktu yang panjang untuk berdoa. Dan doa yang mereka ungkapkan itu bukan saja untuk keluarganya, tapi juga untuk jemaat, untuk para pelayan. Saya teringat orang tua dari Pak Eki almarhum. Beliau satu hari itu berdoa sebagaimana doa Daniel, satu hari 3 kali. Bukan saja berdoa, tapi Oma Rumeser waktu hidup itu dia bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman. Sehingga anggota keluarganya ada membacakan Mazmur, dia langsung mengatakan itu Mazmur 70. Hal penting di sini karena ia selalu mempunyai waktu berdoa, waktu berkomunikasi dengan Tuhan, waktu membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, dalam firman ini Paulus juga mempunyai kekuatan dalam doa. Ia selalu berdoa kepada jemaat yang ada. Kita teringat doa Tuhan Yesus dalam menghadapi tantangan, pergumulan. Dalam Markus 1 ayat 35, dalam Lukas 6 ayat 12, dalam Lukas 9 ayat 29. Yesus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bahkan dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi cawan, ia selalu berkomunikasi dengan Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam doa kita, apakah
kehendak kita yang jadi atau kehendak Tuhan. Saya percaya kehendak Tuhan itulah yang terbaik, yang terindah. Doa bukan hanya untuk pribadi, tapi doa juga untuk sesama, doa juga untuk pelayanan, doa juga untuk bangsa dan negara. Paulus berdoa, dia berdoa bukan saja satu kali, tapi siang dan malam. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan itu kekuatan dia dalam pelayanan. Kita pun sebagai PKLU, kita juga dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa untuk keluarga, untuk pelayanan dan untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara. Dan kita yakin doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita dapat mendoakan saudara-saudara kita yang bergumul karena sakit. Kita dapat mendoakan pelayanan yang Tuhan karuniakan di GPIB Bukit Saitun. Keberhasilan yang kita peroleh bukan karena kita, tapi karena ada topangan doa dari Bapak Ibu Saudara sebagai anggota PKLU. Kenapa Tuhan memberikan umur yang panjang bagi Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan punya rencana yang indah, supaya kita selalu mempunyai waktu untuk bergumul, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan doa adalah kunci dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dalam masalah pergumulan yang kita alami, kekuatan kita adalah di dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam Gita Bakti 300. Gita Bakti 300, kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita sehati dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih sebagai satu persekutuan anak-anak-Mu yang tergabung dalam PKLU. Kami mengucap syukur dalam ibadah hari ini. Tuhan boleh mengingatkan bagi kami sebagaimana jemaat di Tesalonika. Paulus dalam pelayanan, dia sangat merindukan untuk berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Dan siang malam dia naikkan doa kepada Tuhan. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kami sebagai jemaat-Mu, untuk kami selalu berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati pengurus PKLU bersama dengan keluarga. Pak David Sugandi bersama dengan keluarga kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati semua anggota-anggota bersama dengan keluarga, Tuhan berkati, jaga, lindungi. Dalam kesehatan orang tua kami dalam jemaat-Mu, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Bersama dengan semua anggota keluarga, anak cucu yang ada bersama maupun yang terpisah jarak, karena tugas tanggung jawab pekerjaan. Kami mohon Tuhan jaga pelihara,
dalam kehidupan jemaat Tuhan keseluruhan khusus anggota PKLU. Bapa di surga, berkati pelayanan ke depan dalam gereja. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup karena bencana alam, karena sakit, karena kondisi ekonomi, kondisi COVID-19, arahkan kami untuk senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini melalui jam doa. Tuhan berkati orang tua lanjut usia, berkati dalam pelayanan ke depan, berkati dalam pelayanan gereja sektor 1, 2, dan 3, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, keselamatan nafas hidup, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan masuk dalam minggu Prapaskah. Kami mohon berkat Tuhan bagi orang tua lanjut usia, bersama dengan anak cucu kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami, Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, adapun firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38, demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Adapun ucapan syukur kita pada ibadah pagi ini, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 81. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan telah melayakkan kami boleh memberikan persembahan syukur. Semuanya ini karena berkat Tuhan dan kasih Tuhan bagi kami. Kami berdoa Tuhan supaya persembahan syukur ini Tuhan pakai untuk boleh semuanya hanya untuk memuliakan dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur jikalau Tuhan boleh layakkan kami memberikan persembahan syukur pada pagi ini. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri di dalam Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pertolongan Tuhan. Kami boleh beribadah PKLU pada saat ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai anggota PKLU, menyertai badan pengurus bersama keluarga, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih.